Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kita jumpa dalam ibadah live streaming, di mana hari ini adalah hari Kamis, tanggal 26. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada 2000 tahun yang lalu, Yesus pernah ada dalam dunia dan lahir, mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Setelah dikuburkan lewat 3 hari, dia bangkit. Dan selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid dan orang-orang yang lain untuk menegaskan bahwa dia telah mengalahkan maut dan bangkit. Dan saatnya dia akan bangkit. Dan hari ini kita bersyukur buat negara kita Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk libur. Kita pergunakan libur ini bukan untuk senang-senang saja, tapi beribadah untuk bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang diberikan kepada kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Negara-negara lain belum tentu mendapat kesempatan seperti kita untuk diberi kesempatan beribadah. Tapi kalau negara Indonesia memberi kita beribadah, kita pergunakan untuk beribadah. Hari kenaikan Tuhan Yesus, kita memperingatinya. Dan saya berharap Bapak Ibu ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada, jemaat Tuhan yang ada atau teman-teman atau sahabat saya atau keluarga atau famili atau siapapun yang menyaksikan dan menonton ini, kita berharap sama-sama kita diberkati dalam ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa agar ibadah kita hari ini dilawat dan diberkati Tuhan lewat pujian dan juga firman Tuhan yang ada. Kami bersatu hati Bapa dan kami berdoa buat ibadah kami hari ini. Tuhan tolong kami, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada. Kami boleh meluangkan waktu kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah datang ke dalam dunia dan hari ini kami boleh memperingati di mana peristiwa Engkau terangkat ke surga. Itu menjadi kekuatan bagi kami bahwa saat ini Engkau ada di surga dan memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kemulai ibadah ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun kami berada, kami dilawat, ditolong, dan dimampukan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, segalanya kami pertaruhkan. Puji-pujian yang ada, firman Tuhan yang ada juga Tuhan tolong, agar semua benar-benar kami diberkati Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam bagi kita semua. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sanjung kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang
datang menyembahmu Tuhan.
nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita sudah memuji Tuhan dan kita akan siapkan diri kita untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan tema yang saya angkat hari ini adalah Yesus memberkati mereka, lalu terangkat ke surga. Nah, saudara, tidak jauh-jauh saudara. Yesus waktu datang ke dalam dunia, selalu yang diucapkan untuk orang yang mengikuti dia selalu memberkati mereka. Ya. Bahkan ini adalah suatu peristiwa di mana pesan-pesan terakhir atau hari-hari terakhir pada 2022 tahun yang lalu, Yesus pernah ada dalam dunia dan hidup bersama dengan mereka, bersama dengan murid-muridnya. Mereka selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan Yesus memberitakan kerajaan Allah dengan luar biasa. Dan saatnya Yesus akan terangkat ke surga. Namun sebelum berpisah dengan mereka, dia selalu mau memberkati mereka. Ini adalah saudaraku yang saya kasih. Ini adalah satu gambaran sebagaimana bapak-bapak iman kita. Bapak Ibu tahu bapak-bapak iman kita siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana ketika pesan-pesan terakhir sebelum dia meninggalkan dunia ini, sebelum dia mati dan dikuburkan, Abraham selalu kumpulkan anak-anaknya, kumpulkan Ishak. Lalu Abraham mohon berkat buat Ishak. Waktu Ishak pun sudah lanjut usia, lalu dikumpulkan anak-anaknya juga. Lalu dia memberkati anak-anaknya. Sama juga seperti Yakub. Ketika dia meninggal pun dia kumpulkan mereka, lalu dia memberkati mereka. Ini adalah satu gambaran. Ketika Yesus berpisah dengan murid-muridnya, dia pun mau supaya mereka tetap diberkati. Dia mohonkan berkat Tuhan yang luar biasa. Apa yang dimintakan Tuhan? Berkat seperti apa yang Tuhan mintakan kepada mereka. Nah, ini hari ini kita belajar kurang lebih pelajaran ini sehingga kita sama-sama mengerti tentang ini. Ini adalah judul yang bukan sekedar saya karang, tapi judul ini adalah judul yang ada di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-52 dan sampai ke ayat 52 ya. Ayat 52 sampai dengan ayat 50 sampai dengan ayat yang 53. Lukas pasal yang 24 ayat 50 sampai 53. Bapak Ibu boleh perhatikan ini dan saya bacakan buat Bapak Ibu. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Selanjutnya, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat selanjutnya, ayat 50. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah judul yang ada di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 23. Ketika Tuhan hendak meninggalkan murid-muridnya, mereka di sini adalah murid-muridnya. Mereka di sini adalah orang-orang yang ada di Galilea. Bahkan dikatakan oleh Korintus, bahkan ketika malaikat Tuhan, mereka yang bingung, bangong, mereka yang menatap ke langit lalu bangong, lalu tiba-tiba malaikat Tuhan nampakkan diri kepada mereka, hai orang Galilea yang bodoh. Mereka bodoh kenapa? Mereka bisa bayangkan ada orang tiba-tiba hidup naik sendiri. Jadi mereka bangong. Tapi malaikat, hai orang Galilea yang bodoh. Jadi bukan hanya murid-muridnya, tapi orang-orang yang ada sekitar situ, yang ada di Betania. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk memahami ini, saya selalu ingin membawa kita kepada sebuah outline atau sebuah skema. Supaya kita memahami apa maksud Tuhan, pesan Tuhan di pesan terakhir ini. Apa maksud Tuhan ketika sebelum dia meninggalkan mereka, dia memberkati mereka. Sebelum dia meninggalkan mereka, dia memberkati mereka. Apa tujuannya? Dikumpulkan mereka. Ada di tempat yang disebut dengan Betania. Dikumpulkan murid-muridnya. Dikumpulkan mereka semua itu ada di Betania.
Nah, saya bikin outline supaya kita memahaminya bersama. Kenapa harus pergi ke Betania? Kenapa tidak kumpul di tempat yang lain? Atau kenapa kumpul di Emmaus? Atau kenapa tidak kumpul di Galilea? Atau kenapa tidak kumpul di tempat-tempat yang lain? Tapi kenapa harus pergi ke Betania? Lalu siapa yang diberkati ini? Yang tadi saya sudah singgungkan, yang diberkati sini adalah murid-muridnya. Lalu siapa ini orang-orangnya? Seperti apa ini orang-orang ini? Lalu yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi orang yang diberkati. Nah, inilah yang renungan supaya outline-nya supaya kita dapat memahami satu perikop ini. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa Yesus memberkati mereka lalu terangkat ke surga. Nah, saudara yang saya kasih, yang pertama adalah kenapa Tuhan itu, Yesus itu membawa mereka pergi ke Betania. Yohanes pasal ke-1 ayat 27 menjelaskan kepada kita apa itu Betania. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. 28. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang pertama saya mau katakan, kenapa Tuhan itu membawa murid-muridnya dan orang-orang ini untuk melihat dia. Tuhan mau memberkati mereka di Betania. Tuhan mau membawa mereka sebelum berangkat terakhir. Tempat pertama terakhir yang Tuhan mau bawa mereka kunjungi adalah Tuhan membawa mereka ke Betania. Nah, saya catat di sini saudara, Tuhan sebenarnya mau bilang begini kepada kita semua hari ini. Bapak Ibu yang memperhatikan saya, mendengar saya hari ini. Karena di Betania sebenarnya ada kaitannya dengan baptisan air. Jadi Yesus naik ke surga, Tuhan pun mau memberkati orang-orang yang ikut dengan dia. Tuhan pun mau memberkati setiap orang yang dikatakan di sini adalah menyerahkan diri mereka mengikut Tuhan dan dibaptis. Itu adalah penekanan. Yesus mau memberkati orang-orang. Yesus mau mencurahkan berkatnya atas setiap orang mereka yang ada di sana. Tapi buat mereka yang ada dalam baptisan itu, yang telah melakukan baptisan-baptisan itu, mereka telah menerima dia, Tuhan dikatakan memberkati mereka. Nah, oleh karena itu buat teman-teman, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada yang belum dibaptis, segeralah baptis. Karena Tuhan itu mau memberkati kita. Senantiasa Tuhan mau memberkati kita. Tapi Tuhan pun mau, kita mau menyerahkan diri. Nah, orang yang dibaptis adalah orang yang sudah memahami. Orang yang dibaptis adalah orang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mau setia kepada Tuhan. Dia mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mau supaya namanya tercatat dalam kerajaan Allah. Dan terhadap orang-orang ini Tuhan bilang, saya mau memberkati mereka. Amin ya. Saya mau memberkati mereka di Betania lah dia katakan. Dia membawa mereka di sana lalu tumpangkan tangan di atas kehidupan mereka. Terhadap mereka yang sudah mengikut dia. Terhadap mereka yang setia kepada dia. Dan terutama terhadap juga mereka yang sudah menyerahkan diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Kalau kita mundur ke ayat sebelumnya di Lukas pasal 24. Sebelumnya harus kabar tentang Yesus itu disampaikan dan mereka baptis dalam nama Yesus. Itu disampaikan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ternyata saudara, Tuhan membawa mereka di Betania. Di Betania Tuhan mengingatkan kembali kepada bagaimana kita mula-mulanya berjumpa dengan Tuhan. Mula-mulanya kita mengalami kasih Tuhan yang mula-mula. Lalu kita menyerahkan hidup kita untuk dibaptis. Amin. Tuhan selalu ingat dengan sesuatu yang mula-mulanya kita mulai. Tuhan memulai itu. Kalau kita yang hari ini sudah dibaptis, ingat baik-baik bahwa Tuhan membawa kita sebelum dia terangkat ke surga. Dia ingat tentang langkah pertama kita mengikut Yesus. Maka saya selalu dalam kelas prabaptis, kalau kita lahir secara lahiriah, dari tanggal lahir kita lahiriah dari orang tua kita adalah tanggal 25 Mei tahun 1975. Itulah tanggal lahir saya. Pengumuman. Tanggal 25 Mei itulah tanggal lahir saya dari mama saya. Tanggal 25 Mei. Tapi tanggal di mana kita catat dalam kerajaan Allah adalah tanggal waktu kita menyerahkan diri kita dibaptis. Itu adalah tanggal lahir kita. Catat baik-baik tanggal lahir Bapak Ibu. Maka saya ingatkan kepada mereka.
yang di kelas prabaptis, di minggu depan saya ada 2 orang yang mau dibaptis, jadi saya ada kelas prabaptis. Saya ingatkan kepada kita, Yesus mau memberkati mereka yang telah menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang menyerahkan diri dibaptis, itulah Tuhan memberkati mereka. Yang kedua, kenapa di Betania? Saya ada sedikit, saya nggak banyak catat. Kalau mau diurut, mau dibongkar lebih jauh, banyak kita jumpai. Karena di Betania itu Yesus berkecimpung banyak di Betania. saya mau bongkar itu, tapi waktu kepanjangan. Ya udah, saya ambil aja kurang lebih dua aja. Yohanes pasal 11 ayat 1-4. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah menyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, kalau Bapak Ibu kita baca di Yohanes pasal 11 ayat 1-4, bahkan sampai ayat 1 perikop itu, maka saya catat sampai 1 perikop itu kita temukan bagaimana Tuhan itu mengasihi keluarga ini, Maria, Marta, dan Lazarus. Tuhan itu dekat dengan keluarga ini. Nah, keluarga ini tinggalnya di Betania. Bahkan saya pelajari lebih jauh, Yesus dalam pelayanannya, bagaimanapun pelayan kembali ke Betania, jangan-jangan Yesus itu tinggal bersama mereka. Tempat persinggahan. Nah, Betania ini tempat persinggahan. Nah, Yesus singgah di mereka rumah. Nah, saudara yang saya kasih, yang kedua saya catat, karena di Betania ada kaitan dengan mujizat, ada kaitan dengan kematian, dan ada kaitan dengan orang yang dikasihi. Nah ini ya, orang itu dibilang Yesus memberkati mereka, lalu ia meninggalkannya. Mereka yang diberkati adalah mereka yang sudah dibaptis dalam nama Yesus. Mereka yang kedua yang dibaptis di Betania, bahwa mereka Betania itu ingatkan kepada mereka tentang bagaimana bahwa dia melakukan mujizat yang luar biasa. Orang yang mati dibangkitkan, menunjukkan bahwa kuasanya tetap sama. Bahwa kalau Lazarus dia pernah lakukan mujizat untuk menolong Lazarus yang mati bisa dibangkitkan. Kita pun sama hari ini. Mujizatnya tetap berlaku bagi kita. Mujizat dan pertolongan tetap menyertai kita. Dia tetap menumpangkan tangannya kepada kita dan berkata, mujizatku selalu menyertai kamu. Amin. Bahkan di situ juga ada kematian. Ya, ada kematian secara jasmani, tapi kematian kekal kita tidak alami. Kematian secara jasmani karena kita lahir secara jasmani dan tubuh ini akan mati dan selesai. Tapi tubuh rohani kita tidak akan mati. Tubuh iman kita tidak akan mati. Tubuh itulah yang Tuhan katakan bahwa benar kita nanti suatu saat mati. Tuhan menjaminkan kehidupan yang kekal. Ya. Di sana juga dikatakan di orang yang dikasihi. Bukankah Tuhan itu begitu besar mengasihi kita sehingga dia rela mati bagi kita? Dan dia berkatakan, saya menumpangkan tangan saya kepada orang-orangku yang saya kasihi. Orang-orangku yang saya kasihi, saya memberkati mereka. Orang-orangku yang kasihi, saya mengadakan mujizat buat mereka. Orang-orangku kasihi sekalipun maut, tapi mereka tetap mendapatkan kemenangan. Sekalipun tubuh ini mati, tapi mereka tetap memperoleh kehidupan yang kekal. Itu pesan Tuhan membawa mereka kepada Betania. Karena Tuhan mau memberkati orang-orang ini. Saya berharap kita hari ini boleh diberkati melalui renungan ini. Yang ketiga, yang kedua, outline yang kedua adalah siapa yang diberkati. Atau siapa yang diberkati. Saya kurang ada catat, Bapak boleh lihat di ayat ada 8. Kalau mau diurut dan mau dibongkar per ayat, banyak. Tapi waktunya singkat, jadi saya hanya mengambil kutipan-kutipannya. Yang pertama adalah murid-murid Yesus. Mereka yang tadinya penjala ikan. Mereka yang tadinya orang yang profesi sebagai penjala, dipanggil Tuhan untuk mengikut Tuhan. Dan mereka inilah yang diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan memilih mereka menjadi rasul. 12 rasul Tuhan. 12 murid Tuhan ini dipilih secara khusus. Mereka inilah yang dikatakan mereka selalu diingat oleh Tuhan. Tuhan menumpangkan tangan atas kehidupan mereka. Dan Tuhan bilang, saya selalu memberkati kalian, selalu mengurapi kalian, saya selalu menguduskan kalian, saya selalu memampukan kalian. Kalian berkemana? Lalu mereka yang takut,
Orang-orang yang takut banyak. Ya, kalau kita baca Alkitab, murid orang-orang yang ikut Tuhan ini banyak orang yang takut. Ibu-ibu yang datang kepada kuburan yang kosong juga takut. Tapi malaikat itu datang menghibur ke mereka. Orang-orang yang takut ini dibawa ke sana. Lalu Tuhan menguatkan mereka. Mereka yang bimbang, seperti Thomas yang bimbang dan ragu, Tuhan bawa juga dia ke sana. Mereka yang pernah mundur, seperti Petrus dan teman-temannya, kembali mancing ikan. Hari ini Bapak Ibu boleh dengar kabar, ada orang yang sebelumnya mengikut Tuhan, masuk kepada dari seberang sana masuk kepada Kristen, tiba-tiba dia mundur lagi. Nah, orang ini juga dibawa. Orang yang pernah mundur, namun mereka berjumpa dengan Tuhan, lalu mereka kembali lagi. Mereka yang pernah hilang harapannya, mereka yang pernah kecewa bahwa mereka bilang, Tuhan kami sudah mati. Sudah selesai. Mereka siapa lagi? Mereka yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus. Mereka yang bodoh. Kalau Bapak Ibu baca di Lukas pasal 24, kita temukan ciri-ciri orang mereka ini kita temukan. Maka saya bilang saya tidak terlalu pretelin karena waktu. Kalau tidak saya pretelin supaya kita mengerti, bukan asal bunyi atau asal. Dan mereka yang tidak mengerti tentang Alkitab, waktu berjalan dengan Yesus dalam perjalanan di Emmaus, Yesus berbincang-bincang dengan mereka. Mereka tidak tahu siapa yang sedang berbicara kepada mereka. Nah, ini orang-orang ini dibawa kepada Tuhan, bawa mereka ke Betania dan Tuhan membuatkan mereka kembali. Tuhan bawa mereka ke Betania dan Tuhan memberkati mereka kembali. Tuhan membawa mereka ke Betania dan Tuhan selalu katakan kepada mereka, tetap kuat, tetap semangat, tetap berpengharapan. Gak usah takut, gak usah cemas, gak usah bimbang, gak usah ragu. Tetap setia kepada Tuhan. Mungkin doa seperti itu yang sedang Tuhan sampaikan. Waktu Tuhan angkat tangan dan memberkati mereka. Hai saudara-saudaraku, murid-muridku yang kukasihi. Hai Petrus, hai Thomas, hai ibu-ibu yang gampang cemas dan khawatir. Hai bapak-bapak yang bimbang dan ragu. Hai bapak-bapak yang marah-marah. Hai ibu-ibu yang cerewet-cerewet. Saya mau berkati kalian semua. Ingat baik-baik pesan saya. Saya tidak pernah membiarkan kalian. Saya selalu menyertai kalian. Saya selalu menguatkan kalian. Kalau kalian jatuh, ingat, saya memberkati kalian. Ingat bahwa berkat ini telah saya curahkan buat kalian. Nanti di hari Minggu saya uraikan tentang berkat spesial seperti apa yang Tuhan mau sediakan buat kita. Buat kita ini. Adakah mereka ini ada dalam kehidupan kita? Adakah mereka yang tadi saya sebutkan itu ada? Yang mata ini yang lihat ini, yang saksikan ini, yang jemaat Tuhan yang lihat saya hari ini, adakah mata-mata itu? Adakah seperti itu? Adakah kriteria seperti itu? Kalau itu ada, Tuhan mau bilang begini, saya tetap memberkati kamu. Amin. Dia datang dan dia mengucapkan berkat kepada kita. Dia datang dan menguatkan kita. Dia datang dan mengokohkan kita kembali, sehingga kita menjadi orang yang kuat kembali dalam Tuhan. Lalu yang ketiga adalah cara untuk kita tetap diberkati. Bagaimana caranya nih? Supaya saya tetap menjadi orang yang diberkati. Ya, Lukas pasal 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yang pertama adalah kita harus sujud menyembah Tuhan. Amin. Sujud menyembah Tuhan itu berbicara tentang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan selalu mendapatkan kekuatan. Sujud di hadapan Tuhan artinya kita mengakui kehebatan, kebesaran, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Itu adalah sujud di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kita taat sepenuh kepada firman Tuhan. Sujud kepada Tuhan artinya bentuk ucapan syukur kita kepada Dia yang telah memberkati kita. Amin. Biarlah saya berharap saudaraku yang saya kasihi, supaya kita memahami ini. Ya, cara pertama supaya kita tetap diberkati adalah sujud menyembah kepada Tuhan.
Sujud menyembah, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, mengucap syukur, itu bentuk sujud kita menyembah kepada Tuhan. Dan juga ketaatan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan, itu bentuk sujud menyembah Tuhan. Kita datang menyerahkan hidup kita. Bedanya kita dengan setan beda. Kalau setan, dia tidak pernah sujud menyembah. Kalau kita tetap sujud menyembah. Kalau hari ini setan sujud menyembah, tidak ada yang mengganggu kita. Tapi karena dia tidak sujud menyembah, maka dia tetap menjadi lawannya Tuhan. Hari ini kalau kau tidak sujud menyembah, engkau ada di pihak siapa? Itu saya kasih tahu kepada kita. Supaya kita memahami sujud menyembah, ucapan syukur. Itu ada bentuk daripada kita sujud menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih engkau baik. Terima kasih engkau dahsyat. Terima kasih engkau hebat. Terima kasih engkau luar biasa. Ketika kita mengalami tekanan demi tekanan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ingat, pesan terakhir bahwa Tuhan mengumpulkan tangan. Tuhan berkati saya. Ketika kita dalam keadaan bimbang dan ragu, kita naik ucapan sujud. Datang kepada Tuhan, sujud. Menyembah. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua adalah Lukas pasal yang ke-24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Yang kedua adalah Tuhan mau bagaimana cara supaya kita tetap diberkati adalah kita yang sangat bersuka cita. Amin. Haleluya. Orang yang tetap punya pengharapan. Amin. Orang yang bersuka cita adalah orang yang memiliki pengharapan. Orang yang bersuka cita adalah orang yang tidak terlena dengan kesedihan. Orang yang bersuka cita, sangat bersuka cita adalah orang yang melupakan semua kekecewaannya, kepahitan atau apapun itu. Orang yang sangat bersuka cita dipenuhi dengan semangat yang baru. Amin. Alkitab menjelaskan itu kepada kita. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah senantiasa. Hati yang gembira adalah obat. Nah ini dia. Amsal menjelaskan dan Filipi memberikan kita gambaran bahwa kita tetap bersukacita. Bersukacita kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bersukacita tidak berarti kita tidak terlena terus dalam kekecewaan. Murid-muridnya, orang mereka yang di bawah ini, Tuhan ingatkan kepada mereka supaya jangan terlena dengan kekecewaan itu. Jangan terlena dengan kepahitan-kepahitan itu. Jangan selalu terlena dengan berbagai tekanan, kesedihan-kesedihan yang ada. Tapi harusnya kamu tetap bersukacita. Kenapa kamu harus tetap bersukacita? Karena saya setiap saat tangan selalu datang untuk memberkati kamu, menguatkan kamu, mengokohkan kamu. Amin. Ingat baik-baik itu. Pesan kita di kenaikan Tuhan Yesus bahwa tangan Tuhan selalu dari surga sana. Dia terus mengangkat untuk memberkati kita. Lalu yang ketiga, mereka bagaimana supaya kita tetap diberkati adalah senantiasa beribadah. Lukas 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga supaya kita tetap diberkati adalah senantiasa. Senantiasa artinya tidak pernah berhenti, tidak pernah putus, continue. Terus menerus kita beribadah. Baik ibadah online maupun ibadah onsite. Tetap kita tidak pernah melupakan ibadah itu. Karena Tuhan itu mau memberkati kita dalam ibadah. Saya sudah pernah uraikan itu. Tuhan, kalau kita setia beribadah, Tuhan memberkati roti, makanan, minuman kita dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Kalau kita latih diri kita dengan beribadah, maka berguna dalam segala hal, baik waktu sekarang ini maupun untuk waktu yang akan datang. Bahkan Tuhan bilang akan datang masanya, aku akan mengadakan perbedaan di kitab Maleakhi antara orang yang beribadah, senantiasa beribadah, dan orang yang tidak senantiasa beribadah. Aku akan mengadakan. Bahkan Ibrani, baiklah mari kita saling menasihati dan saling mendorong untuk terus ada dalam persekutuan-persekutuan kita. Itu tentang ibadah. Dan hari ini saya mau ingatkan kepada kita, pesan terakhir Tuhan buat kita adalah Tuhan mau memberkati ibadah kita. Untuk itu supaya kita tetap mau supaya kita diberkati. Berkat yang sama yang terus Tuhan mau berkati adalah berkat kepada orang yang setia beribadah. Itu tetap diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akhiri ibadah kita hari ini.
Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat segala kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa, sehingga hari ini kami ibadah secara online dalam memperingati kenaikan-Mu. Renungan firman-Mu biarlah itu menguatkan kami. Lewat kebenaran firman-Mu Bapa, sebelum Engkau terangkat ke surga, Engkau mengangkat tangan-Mu dan memberkati kami. Dan biar hal yang sama mau mengangkat tangan kami, dan kami mau mohonkan berkat Tuhan turun dalam kehidupan kami. Berkati kami yang lemah, berkati kami yang susah, berkati kami yang bimbang dan ragu, berkati kami yang marah, berkati kami yang cemas, khawatir dan lain sebagainya. Tuhan mau pulihkan kami, untuk memberikan kami semangat, untuk memberikan kami sukacita-Mu, untuk memberikan kami pengharapan-Mu, untuk menguatkan kami dan mengokohkan kami. Mau berdoa Bapa, Tuhan jumpai dalam kehidupan kami hari ini. Kalau Tuhan jumpai kami ada yang mengalami sakit, Tuhan jamah kami, mujizat-Mu dinyatakan di kehidupan kami, sembuh dalam nama Yesus. Lemah dikuatkan. Bahkan kami yang ada saat ini mengalami beban kehidupan, pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan peduli dengan rumah tangga, Tuhan peduli dengan kehidupan kami, Tuhan peduli dengan bisnis dan usaha kami, Tuhan peduli dengan segala sesuatu yang kami harapkan dan kami butuhkan. Tuhan mengerti itu semua, dan Tuhan boleh memulihkan itu dan memberkati kami. Biarlah tangan yang sama itu 2022 tahun yang lalu itu tertumpang dalam kehidupan kami. Tumpangkan itu terus dalam kepala kami, tumpangkan itu terus Bapa, pegang kami, sehingga kami melangkah terus maju dalam menjalani kehidupan ini. Tetap memandang kepada Engkau, tetap sujud menyembah kepadamu, tetap ingat akan ibadah kami padamu. Kami tetap berpengharapan dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita jumpa lagi di ibadah online juga di hari Minggu. Dan kita akan ada rencana, saya ada kumpul dengan pengurus, baik Johnny, Jeffrey dan juga Hendra dan juga Lenny. Kita sudah bicarakan untuk kita ada rencana di bulan Juni. Di bulan Juni kita full onsite. Ada hotel, saya ada lagi lobby ke hotel Ibis Budget dan Mogot. Nah, pas di bawah flyover dan Pesing itu ya, flyover Pesing itu ada flyover. Nah itu di situ di bawahnya ada hotel namanya Ibis Budget dan Mogot. Satu deretan yang hotel 88. Kalau hotel 88 itu ada di depannya CL. Nah ini ada di mana nih? Depannya CL juga, tapi masih arah ke Tangerang. Nah kita nanti rencana untuk tanggal bulan depan, tanggal 5 kita ada di sana. Saya lagi rembuk untuk segala sarana prasarana. Bapak Ibu doakan, dan kita juga butuh dana untuk sewa. Bapak Ibu yang hari ini menyaksikan ini terbeban untuk ikut partisipasi dalam sewa tempat ibadah itu, Bapak Ibu boleh WhatsApp saya. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi, dan juga ada nomor rekening saya di situ. Boleh Bapak Ibu ada masuk ke deskripsi. Dan nggak ada lagi ya. Buat ada 2 atau 3 ya. Bapak Ibu yang mau dibaptis, saya hari Senin depan, Senin, Selasa, Rabu ada kelas prabaptis. Senin, Selasa, Rabu ada kelas prabaptis. Buat Bapak Ibu yang mau dibaptis, sebagaimana firman Tuhan yang tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu boleh segera dibaptis. Tuhan ingat itu. Tanggal lahirmu di dalam kerajaan Allah, waktu kamu diberi dirimu dibaptis. Itu ingat baik-baik. Ya, kita akhiri ibadah kita hari ini, dan kita berdoa satu hati untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat hari yang telah Tuhan jadikan dalam hidupan kami. Kami bersyukur hari ini dalam ibadah memperingati hari kenaikan-Mu. Kami bersyukur bahwa pesan-Mu di pesan terakhir adalah Tuhan, Engkau mau supaya hidup kami terus diberkati. Engkau boleh tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan kami dan berkati kami. Berkati bisnis kami, berkati usaha kami, berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati kesehatan kami, berkati keluar masuk kami, berkati dimanapun kami berada. Sekolah, kuliah, pendidikan kami, Tuhan berkati. Biarlah semua yang kami lakukan dalam lini kehidupan kami selalu diberkati Bapa.
Kuatkan dan teguhkan kami terus untuk kami tetap berpengharapan. Ajari kami Bapa untuk setia beribadah. Ajari kami Bapa untuk tetap bersuka cita. Ajari kami Bapa untuk selalu taat dan dengar-dengaran kepadamu. Terima kasih Bapa, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang meluangkan waktu mereka untuk beribadah hari ini. Apapun pergumulan mereka, apapun persoalan mereka, apapun yang mereka lakukan dan hadapi hari ini, Tuhan adalah jawaban yang pasti dan memberi kemenangan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, lemah dikuatkan. Orang tua yang ada di gereja ini, kami tetap pertaruhkan siang dan malam. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan buat mereka. Kami semua boleh dilawat dan diberkati. Kami semua boleh dikuduskan dan senantiasa mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita hari ini dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di hari Minggu. Salam bagi kita semua.